Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran serta persamaan dan perbedaan antara model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Nah, pengertian yang pertama yaitu ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman di dalam merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, contohnya itu seperti buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Nah, menurut Sukamto mengemukakan, maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melakukan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen yang paling utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan kreatif, dan juga menyenangkan atau biasa kita singkat dengan PAIKEM. Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan berimplikasi pada minat maupun motivasi peserta didik dan mengikuti proses belajar mengajar di kelas dengan penerapan kurikulum KTSP dan menuntut untuk mengembangkan model pembelajaran yang kreatif. Maka seorang guru atau seorang pengajar itu harus melakukan atau harus mampu mengikuti tuntutan perkembangan dunia pendidikan terkini. Nah, yang selanjutnya ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luasnya. Nah, dalam pengertian secara sempit itu, istilah strategi sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka untuk mencapai tujuan. Menurut Wina Sanjaya pada tahun 2008, beliau mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, jika dilihat dari strateginya, pembelajaran itu dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada exposition discovery learning, dan yang kedua itu ada group individual learning. Nah, jika ditinjau secara penyajian dan cara pengelolaannya, strategi pembelajaran itu dapat dibedakan menjadi yang pertama itu ada strategi pembelajaran induktif dan yang kedua itu ada strategi pembelajaran deduktif. Nah, berikutnya yaitu ada pengertian metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran? Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Terdapat berbagai metode pembelajaran yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama itu ada ceramah, demonstrasi, diskusi, laboratorium, pengalaman lapangan, debat, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, yang dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan juga melatih metode pembelajaran dengan cukupan teoritis tertentu. Nah, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran dapat
dua jenis pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau biasa disebut dengan student-centered approach. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada guru atau biasa disebut dengan teacher-centered approach. Nah, selanjutnya ada pengertian tentang teknik pembelajaran. Teknik adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan metode. Nah, selanjutnya, metode pembelajaran tersebut dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Nah, dengan demikian, setiap teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu metode secara spesifik. Nah, misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang memang siswanya relatif banyak dan membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode diskusi. Nah, yang berikutnya ada persamaan antara model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran mempunyai persamaan, yaitu masing-masing fungsi memiliki kaitan satu sama lain untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Kelimanya itu memiliki perbedaan, walaupun perbedaannya itu tidak terlalu jelas dan tidak terlalu kentara, tapi dapat disimpulkan bahwa karena semua istilah itu merupakan satu kesatuan yang saling menunjang satu sama lain untuk melakukan proses pembelajaran, jadi model pembelajaran adalah pembungkus proses pembelajaran yang di dalamnya itu ada pendekatan, strategi, model, dan teknik. Nah, contohnya itu seperti ini. Model yang digunakan guru itu kan model PAIKEM. Pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan pemerintah adalah pendekatan yang terfokus kepada siswa gitu. Dimana strategi pembelajarannya itu siswa harus aktif gitu. Nah, harus bisa mengungkapkan gagasan, penemuan-penemuan jika strategi pembelajarannya lebih berkenaan dengan pola umum dan prosedur umum gitu. Nah, sedangkan di dalam pembelajaran lebih menunjuk kepada sesuatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.